pegang janggutnya Fir'aun, main-main, begitu dipegang-pegang, ditariknya, maka janggut Fir'aun itu terlepas, janggut Fir'aun. Maka masih bayi begini begitu kuatnya, Nabi ya, Nabi masih kecil begitu. Akhirnya dia sampai kepada istrinya, jangan-jangan ini wahai istriku, ya, siapa tadi istri Fir'aun namanya? Asia. Jangan-jangan ini adalah yang akan menghancurkan kerajaanku. Ujar istrinya, itu kan anak masih kecil, belum berakal. Akhirnya Fir'aun ini kan paham tidak, mengikuti istrinya. Nah, suatu hari waktu si Musa masih kecil berjalan-jalan, masih latihan berjalan, si Fir'aun ini kan sedang duduk di kursi begini, duduk di kursi. Nah, rupanya si Musa itu lewat di kursinya, disepaknya di kursi Fir'aun. Fir'aun terjun ke arah belakang, masih kecil. Wah, ujar Fir'aun ini memang asli, memang anaknya akan menghancurkan aku ini. Lapor lagi kepada Asia, bagaimana anak ini luar biasa sampai aku terjungkal dari kursi, disepaknya kursi aku. Ini jangan-jangan bayi ini akan menghancurkan kerajaan. Itu belum berakal udahnya. Sekarang kita kan harusnya senang dapat anak yang kuat. Ujar istri kan pokoknya dilanjut terus suaminya. Nah, kalau nggak percaya itu buktikan, kasih api sama emas. Artinya api sama emas kan ditaruh di depan Nabi Musa. Nah, suruh Nabi Musa mendekati. Ketika Nabi Musa dekat, sebetulnya Nabi Musa itu mau mengambil emas, tapi oleh Jibril dibelokkan ke api. Begitu dibelokkan ke api, maka si api tadi dimangkat oleh Nabi Musa. Maka menangislah Nabi Musa. Nah, ujar Aisyah, itu kan kataku anaknya belum berakal. Akhirnya Fir'aun oke lagi. Nah, tapi akhirnya kan dengan sejarah Nabi Musa mengapa dia omong itu tidak lancar, gara-gara itu masih kecil. Tapi ketika sudah dewasa, ketika dia akan menjadi Rasul, Nabi Musa berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa orang-orang mau pidato. Ya, jadi kalau mau ngajar pidato, membaca doa itu. Maka Nabi Musa ketika membaca doa itu, maka tidak lagi lidahnya itu menjadi kaku keluh, menjadi lancar. Karena seorang Nabi tadi kan harus sempurna. Nah, maka tidak lagi dia menjadi ngomongnya tidak lancar, doanya kita. Nah, suatu hari Nabi Musa ini ada sahabat, ya, pernah melerai orang berkelahi. Ada suku Kipti berkelahi, ya. Maka karena orang tersebut kelihatannya kewalahan melawan musuhnya, ya, maka Nabi Musa melerai. Begitu Nabi Musa melerai orang berkelahi tadi, Nabi Musa menjotos si orang Kipti tadi, langsung meninggal di situ. Itu dia. Kekuatan Nabi Musa sekali tinju aja langsung mati. Ya, itulah kekuatan Nabi. Suatu hari Nabi Musa, ya, Nabi Musa karena dia telah membunuh salah satu daripada rakyat Fir'aun, akhirnya kan dicari siapa sih pembunuh orang itu. Akhirnya Nabi Musa itu kan lari dari negeri Mesir, ya. Sampai di suatu daerah dia melihat ada seorang gadis, sebuah orang sedang mengembala kambing, sedang mencari minuman untuk kambingnya. Dia si gadis berdua tadi duduk sedang menunggu, maka Nabi Musa pun datang ke situ. Ada apa kan? Ujarnya, kami ini hendak mengasih makan kambing ini, mengasih minum kambing ini, tapi di sana orang ambil, para laki-laki kami tidak bisa. Ujar dari Musa, apakah ada di tempat lain? Ujar si gadis tadi, ada itu, tapi di situ itu ada batu besar. Batu itu tidak bisa diangkat kecuali oleh 40 orang. Maka Nabi Musa datang ke situ. Begitu Nabi Musa ambil, dia angkat sendiri saja. Yang seharusnya batu itu diangkat 40 orang, diangkat sendiri oleh Nabi Musa AS. Nah, jadi para nabi itu adalah kuat. Ya. Kemudian secara fisik pertama kuat. Yang kalau pilih lagi yang kuat atau yang lemah? Yang kuat lemah. Anda umurnya 20 tahun tapi loyo. Yang satunya 70 tahun tapi kuat. Pilih mana? Berat. Ini laki ceritanya nih. Anda yang menawarkan diri 80 tahun, ulun siap, masih kuat, 2 jam masih kuat. Rupanya 2 jam hidupi. Nah,
Terus sekalian, ya. Maka ternyata kuat itu fitrah manusia, suka kepada yang kuat. Selain kuat, ya, Rasulullah SAW itu mesti ganteng. Jadi biar kalau ada orang ngaku nabi, orang tak ganteng, gak usah dipikirin, gak usah percaya. Karena ayyakuna ajmalan nas. Jadi nabi itu mesti orangnya tampan. Orangnya tampan. Ma ba'asallahu nabiyyan illa hasanat wajhi hasanat saw. Ya Rasulullah. Ya. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu memiliki wajah yang tampan, suara yang merdu. Jadi Rasulullah orang yang memiliki wajah yang paling tampan. Ketika dia tercengang melihat ketampanan Nabi Yusuf, ternyata Rasulullah lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hanya separuhnya ketampanan Rasulullah SAW. Jadi bapak sekalian, kita tidak boleh mempamakan Nabi bininya 9. Nabi itu orang yang paling warok, orang yang paling tidak cinta dunia, tidak pebut dunia. Itu pun hanya satu yang gadis, Siti Aisyah, yang lain adalah janda-janda. Padahal Rasulullah mampu untuk menikahi seluruh gadis Arab, kan bisa. Semua menawarkan diri. Maka seandainya Rasulullah SAW itu ada fotonya sampai sekarang, mungkin orang akan menyembah Nabi Muhammad. Sekarang mengapa kita disuruh memperbanyak salawat? Supaya memastikan bahwa Rasulullah itu bukan Tuhan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan kesejahteraan kepada Rasulullah. Artinya sehebat apapun Rasul tetap pihak yang diberi oleh Allah. Orang yang diberi itu kan pasti makhluk, hebat apapun. Nah, makanya kita disuruh berselawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling tampan wajahnya. Jadi kalau ada orang yang ngaku nabi, ya, nabi ini bukan hanya kuat fisiknya, juga tampan rupanya, juga namanya juga pilihan. Coba, adakah nama-nama nabi itu yang namanya enggak bagus? Muhammad, artinya orang terpuji. Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, semuanya nama-namanya baik-baik semua. Jadi kalau kalian ada mendengar ada seorang ngaku nabi, namanya Musadik, Ahmad Musadik, atau Tugimin, ada nggak dengar? Tugimin namanya. Makanya kita kalau berselawat itu, kalau kita menyebut namanya baik kan enak kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Aman kan? Mungkin ganti itu gini. Ganti itu gini bagus enggak? Sallallahu ala tugimin. Bagus, apalagi Musadik. Sallallahu ala Musadik. Bagus. Makanya mesti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itu sering diceramahkan oleh para mubalik kalimat itu. Sebetulnya sangat masuk akal, ingin disampaikan kepada kita betapa Rasulullah itu memiliki keistimewaan dari segala arah, dari segala sisi. Makanya Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Mustafa itu artinya orang pilihan. Orang pilihan. Dari segi fisik dipilih. Rasulullah itu tidak bisa kalah ganteng, kalah tinggi pun tidak bisa. Padahal Nabi itu, Pak, secara fisik dalam sirah nabawiyah itu dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ya, orangnya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Ya. Biasanya kalau orang terlalu gemuk masalah juga. Terlalu kurus menurut saya juga masalah. Jadi kalau orang makan ya, kalau orang gemuk makan nih, pasti ada komentar. Pilihannya jangan terlalu banyak makan, jadi tambah berat misalnya. Nanti kalau yang kurus makan lain lagi. Kalau sebenarnya yang kurus makan, banyak makan biar gemuk. Nah, selalu dikomentari. Tapi kalau Rasulullah kan orang yang sempurna, tidak bisa komentar. Karena orangnya sempurna, tidak ada kata-kata yang bisa menjatuhkan Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah adalah orang yang paling sempurna, disegani oleh kawan maupun lawan. Musuh pun segan, apalagi kawan. Mereka orang-orang Quraisy tidak mengakui kenabian Rasul itu sebenarnya karena faktor egoisme, karena faktor keduniawaan saja.
keduniawaan dan kekuasaan dan sebagainya. Sebetulnya hati nurani mereka sudah mengakui. Nah, jadi sebetulnya siapapun di akhir zaman ini, kalau kita ada mendengar ada nabi dengan pemahaman yang betul terhadap Rasulullah, tidak akan mungkin kita akan terpengaruh dengan paham-paham yang baru, dengan aliran-aliran yang baru, dengan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, oleh karena itu sekalian, itu salah satu hikmah dari kehidupan Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah orang yang paling tampan, orang yang paling cerdas, orang yang paling kuat. 40 sahabat kekuatannya, 40 kekuatan orang biasa. Ya. Itulah Rasulullah SAW. Jadi sidik, amanah, batanah, tabligh itu sudah umum. Tapi ayyakuna akmalan nas, ayyakuna ajmalan nas, mungkin baru kita dengar Rasulullah orang yang paling kuat. Nah, orang yang paling tampan. Itulah sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Ada sifat jaiz. Sifat jaiz itu maksudnya boleh. Yang disebut dengan a'radul basyariyah namanya. A'radul basyariyah itu adalah Rasulullah itu bisa juga sakit. Ya, nabi-nabi itu bisa sakit, tapi sakitnya itu tidak mengantarkan dia kepada sampai hina. Orang tuh kalau lagi capek, ngantuk nggak? Kan ngantuk, ya. Apalagi sampai jam berapa malam-malam sudah begadang itu ngantuk. Rasulullah juga bisa mengantuk, tapi mengantuknya Rasulullah tidak sampai menguap. Karena kalau menguap itu kan jelek. Ada orang paling cantik, paling bungas, paling tampan, kalau udah menguap, mulut lebar, buah. Jadi hilang tampannya. Ya, apalagi sudah 3 hari tidak sikat gigi. Begitu dia menguap, yang kawan sebelahnya. Tetapi Rasulullah SAW itu kalau dia ngantuk tidak kelihatan jelek. Kalau bangun tidur langsung tampan, bersih dan rapi rambut. Bangun tidur. Kalau kita ini jangankan bangun tidur, sudah siap-siap mau berangkat ke pengantin aja masih jelek. Sudah mandi bersih. Rasulullah baru bangun tidurnya sudah tampan, sudah cakep, sudah rapi, bangun tidur. Nah, Rasulullah juga tidur, tapi tidurnya Rasulullah tidak seperti tidur kita. Kalau tidur kita begitu tidur, tahu-tahu kesiangan. Kalau Rasulullah yang tidur cuma matanya tok, tapi qulubuhum, ya, hatinya adalah melihat, hatinya selalu terbangun. Kalau kita kan kalau tidur dari mata sampai ke hati terburu-buru semua, kelihatan. Kalau Rasulullah tidurnya hanya di mata saja, tapi hatinya selalu terjaga. Nah, hadis kata Imam. Nah, makanya di bulan Ramadan ini, ketika kita berada di bulan Ramadan, di mana dijelaskan bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Mari kita disuruh banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Ya, jangan doanya Allahumma tahhir lisani minal kadhib. Doa ya bulan ini. Ya Allah, bersihkan lisanku daripada kebiasaan berdusta. Kita kan sering berdusta, ya lah. Benar tak? Bapak-bapak pernah tak dustahin ibu-ibu? Pernah tak? Kalau ibu-ibu memang lebih banyak lagi. Nah, maka kita berdoa di bulan Ramadan, Allahumma tahhir lisani minal kadhib. Ya Allah, bersihkan hatiku daripada kadzab, dusta. Kemudian kita berdoa juga wa basari minal khiyanat, dari pandangan yang berkhianat. Kemudian wa qalbi minan nifaqi, dari hati yang nifak, yang munafik. Wa amali minar riya'i, dari amal-amal yang tidak lillahi ta'ala. Kita berdoa di bulan Ramadan ini, kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bulan Sya'ban adalah syahri, bulannya Rasulullah. Sedangkan Ramadan adalah daripada bulan umatku, umatnya Rasulullah SAW. Maka kita disuruh berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan berkah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami sampai di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini disampaikan oleh Allah sampai bulan Ramadan. Amin. Yang tidak mengeluarkan amin, hati-hati kita sampai bulan Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan.
Nah, siapa yang belum amin? Nanti kita sampai ke Ramadan dulu. Nah, Bapak Ibu hadir rahimahumullah, maka sekalian, ya, dari sekian nabi yang ditemui Rasulullah ketika naik di Sidratul Muntaha, juga Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa ini sekali turun ditanya, wahai Muhammad, bagaimana apa yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ujar Nabi Muhammad SAW, aku mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Ujar Nabi Musa, minta lagi, jangankan umat engkau yang usianya 60-70 tahun saja, orang yang penggalingan, sakit-sakitan, baru 40 tahun sudah stroke. Sekarang Bu, ya, yang namanya stroke, kalau zaman bahari kan, orang stroke itu kan usianya kadang 60-70, ya kan? Kalau sekarang ini kadang-kadang lihat jadi kota-kota ya, kabupaten yang minimal. Kadang-kadang 30 tahun ada yang stroke. Udah heran kalau di masjid tuh ada, di masjid sudah bertobat baik kursi roda. Lu lihat wajahnya paling yang muda ada lagi, ini 30 tahunan sudah stroke. Ya. Jadi umat Nabi ini adalah lemah-lemah. Umat akhir zaman ini. Ujar Nabi Musa, umatku saja dulu kuat gagah-gagah kalau 50 kali saya salat tidak mampu. Lebih lagi Allah Ta'ala. Naik dengan melalui Allah. Akhirnya ditetapkan 5 waktu dalam sehari semalam. Tetapi 5 waktu itu derajatnya sama dengan 50 waktu. Karena satu waktu itu dinilai 10 kebaikan. Jadi satu waktu kita laksanakan sholat 10 kebaikan. Berarti kalau 5 waktu sehari semalam sama juga nilainya dengan 50 waktu dalam sehari semalam. Akhirnya Rasulullah turun lagi. Begitu disampaikan Nabi Musa suruh lagi untuk minta lagi diskon. Ujar Nabi Muhammad, ulun sudah malu kepada Allah. Nah, jadi malu Rasulullah SAW melobi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka ada pelajaran yang penting, ya, dari Isra dan Mi'raj ini. Ya. Dan ini poin-poinnya Pak, ya, yang akhir poinnya. Ya. Pertama, Isra dan Mi'raj ini kita ambil dari 3 disiplin ilmu. Pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Jadi bagus sekali kalau kita sudah menyadari bahwa hidup kita dunia ini dalam rangka untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah, dan kita hadir di atas permukaan bumi ini tidak lain semata-mata kita ini adalah para perantau, ya kan? Betul apa tidak? Kita ini imigran, perantau. Ulun tanya 100 tahun yang lalu, biar ada nggak? 100 tahun yang lalu? Ada ya, umur 100 tahun ini. 100 tahun kemudian, biar ada masih ada apa tidak? Kemana kah kita? Atau mbah-mbah kita masih ada sekarang? Mbahnya Pak Siang masih ada? Berarti kita ini adalah perantau. Orang perantau itu ciri-cirinya ada beberapa hal. Pertama, orang perantau itu pasti kembali. Adakah orang perantau kembali? Biarnya merantau ke Bukit Hanyut, ke Sungai Hanyut, ke bukit yang langit. Ya, ada kepikiran mau kembali rumah? Ada nggak? Ya kan? Ada nggak? Pasti kan ada pikiran suatu akan kembali. Apakah kembali balik lagi atau kembali selamanya? Nggak tahu. Pasti ada yang kembali. Satu. Yang kedua, setiap kembali itu kan pasti membawa bekal. Pian merantau puluhan tahun di sini, tahu pulang tangan kosong. Kira-kira senang atau tidak? Kan nggak mungkin. Maka orang kembali itu pertama dia orang merantau pasti kembali. Yang kedua kalau kembali mesti wajib bawa bekal. Yang ketiga orang kembali itu biasanya senang. Anak kecil, kita kan semua pernah sekolah SD kan. Yang kita waktu kita masih SD Pak, yang paling senang apa kira-kira? Kita masih SD. Yang paling menyenangkan kita selaku anak SD, kita umur ketika kelas 3 kelas 4 itu lah. Kelas 3 kelas 4 kelas 5. Yang paling senang apa? Paling senang adalah pulang. Muncul guru, adik-adik, anak-anak, hari ini kita tidak ada pelajaran. Maka kita pulang. Hore, pulang. Kira-kira Pian, kalau suatu saat pulang, senang apa senang? Siapa yang pulang siap? Belum. Hah? Nah, maka kalau di hati kita belum senang kalau ingin pulang, berarti masih ada masalah.
Tetapi bukan berarti kita kesenangan mau pulang. Tapi maksudnya, kalaupun suatu saat takdir kita telah sampai, jangan seperti kita orang jadi sedih. Dan itu tidak akan bisa ada dalam diri kita kecuali orang bisa belajar 3 disiplin ilmu. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Nah, sekarang apa pelajaran tauhid dalam pelajaran Islam? Siap? Dengar? Belum minum dulu kan? Silakan minum dulu. Baik, sampai di mana tadi? Hah? Sampai di mana? Sampai di minum ya. Nah, baik. Apa pelajaran tauhid dari Islam? Rasulullah SAW perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ya. Selama ini keterangan yang kita peroleh dari para mubarik, para penceramah, para mu'alim, bahwa Rasulullah naik langit untuk menemui Allah. Ya, pertanyaannya, apakah Allah ada di langit? Hah? Apakah Allah ada di langit? Maka hal ini harus terjawab oleh pelajaran tauhid. Nah, orang-orang yang pernah belajar tauhid secara benar, ada gurunya dan ada kitabnya, maka insya Allah akan terjawab. Ahlus sunnah wal jamaah kalau belajar tauhid, belajar sifat 2. Apa? Yuk sama-sama. Allah wujud kidam baqo mukhalafatul awadisi yamuhu binafsihi wa'daniyah qudrat ibadat ilmu ayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Nah, tentunya dalam peringatan Isra Mi'raj ini tidak ada waktu kita untuk membahas satu persatu. Tapi kita lihat apa hubungannya dengan selama ini kita dengar bahwa Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha untuk menemui Allah di langit. Ternyata dijawab oleh pelajaran sifat 20. Apa pelajaran sifat 20? Bahwa Allah adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Bahwa Allah itu tidak serupa dengan yang baru. Yang baru maksudnya yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah kita rasa itu baru. Nah, kalau Allah itu di langit, berarti kan Allah ini berwadah, bertempat. Sedangkan berwadah dan bertempat itu bukan sifat Allah, tapi sifat kita makhluk. Maka Allah itu tidak mungkin berada di langit. Mengapa? Karena Allah tidak bertempat. Coba pertanyaan. Allah ini kan Maha Pencipta. Sebelum Allah menciptakan segala apapun yang ada di atas permukaan bumi ini, Allah sudah ada. Pertanyaannya, sebelum Allah menciptakan tempat, Allah ada di mana? Hah? Kan bisa dijawab. Berarti batallah Allah itu kalau dikatakan bertempat. Karena bertempat itu adalah sifat kita sebagai makhluk ciptaannya. Lihat bisa enggak? Ya, duduk tanpa tempat. Hah? Mau duduk di sini, kenapa bisa bergantung di sini? Karena ada kursi. Pian duduk, karena ada lantai. Bisa nggak pian duduk? Awal bersedia lagi. Tanpa ada tempat. Bisa nggak? Kan nggak bisa. Tetap kita memerlukan ruang, tetap memerlukan tempat. Mengapa? Karena kita makhluk. Nah, karena Allah itu mesti dibedakan dengan makhluk, maka Allah itu tidak memerlukan tempat. Itu pelajarannya adalah mukhalafatul hawadis, bahwa Allah tidak sama dengan yang baru, yang pernah kita dengar, yang pernah kita lihat, yang pernah kita rasa. Dan Allah itu adalah qiyamuhu binafsih. Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri. Nah, itu pelajaran tauhid yang bisa kita ambil. Lalu mengapa Rasulullah harus berangkat? Allah perintahkan Rasulullah Mi'raj ke langit itu bukan berarti Allah berada di langit, tapi ingin menunjukkan pertama keagungan Rasulullah SAW. Karena dia sedih, maka Allah ingin mengatakan, dibacakan Quran tadi, linuriyahu min ayatina,
untuk diperlihatkan akan tanda-tanda kebesaran Allah, melihat alam jagat raya. Nah, satu. Yang kedua, untuk menerima kewajiban sholat yang amat agung yang besar ini sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi bagus sekali. Kalau ada orang punya benda keramat, jadi ulun ini ada keris. Keris ini ulun ambil dari bukit tiang langit sana, baru bukit tiang langit. Tapi kalau sholat itu diambil dari Sidratul Muntaha, langit ketujuh sana. Jadi sholatnya adalah senjata mukmin, senjata orang yang beriman yang paling ampuh, ya, yang amat luar biasa. Nah, makanya masuk ke pelajaran tauhid. Setelah tauhid belajarlah kita fikih. Fikih ini masuknya diantaranya adalah pelajaran sholat, itu daripada pelajaran fikih. Maka sholat inilah yang bisa menjawab setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Makanya Allah sampaikan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tolonglah dirimu dengan sabar dan sholat. Siapa yang ada masalah? Angkat tangan. Rasanya belum pernah sampaikan, ya. Kita di dunia ini, ya, tidak ada satu makhluk pun yang tidak ada masalah. Kalau dia tidak mengaku, berarti dia pilih tiga macam. Pertama, dia pilih tidak ada masalah. Yang kedua, atau memilih banyak masalah, atau memilih sedikit masalah. Pilih yang mana? Cil, Bu, Bapak-bapak, Ibu pilih mana? Pilih sedikit masalah kah? Atau banyak masalah kah? Atau tidak ada masalah? Hah? Pilih ya. Penting ini. Ini hikmahnya apa? Pilih mana? Siapa yang pilih banyak masalah ke tangan? Atau pilih sedikit masalah? Nomor satu. Yang pilih tidak ada masalah? Woi. Yang mana? Nah, kalau kalian pilih sedikit masalah, itu orang gila. Orang gila itu kan cukup minum, tak boleh. Berjalan tidak pernah membaca itu masalah. Karena orang gila itu sedikit masalah. Atau kalian pilih tidak ada masalah, berarti orang mati. Orang mati tidak ada masalah lagi. Mati tinggal masalah akhirat saja. Dunia tidak ada masalah lagi. Mana ada orang mati, mana sertifikat, mana mobilku, ada lagi kan? Ada nggak orang mati begitu? Pas dia meninggal, datang ke rumah lagi. Aku kan mengambil sertifikat ketinggalan jam. Ada nggak kira-kira? Atau mengambil bininya masih cantik, bawa ke alam kubur? Ada nggak? Maka orang mati berarti tidak ada masalah orang mati. Sedikit masalah kan gila. Berarti mau tidak mau harus banyak masalah. Tapi banyak masalah pun Allah kasih solusi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada apa? Ada orang tanya ke tuan guru, tuan guru, ya. Ulun ini bertajak rumah beberapa tempat selalu banyak masalah. Tetangga lah yang ngomel, tetangga baru asalnya baik, rupanya tetangga juga diri dengkinya luar biasa. Orang maju salah, mundur salah, ya. Kayak apa tuan guru? Ulun ini supaya carikan wadah ulun berdiam, bertajak rumah supaya tidak ada masalah. Unjil guru, ayo ikut aku, kita cari lokasi. Jalan. Nah, ini. Coba di padang kuburan. Di sini biar bertajak rumah. Kalau di rumah ini biar tidak ada masalah lagi. Artinya hanya orang mati yang tidak punya masalah. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tolonglah dari berbagai persoalan yang kamu hadapi dengan sabar dan salat. Nah, oleh karena itu, oleh sekalian, sholat yang benar ini adalah sholat yang mampu mencegah segala perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, untuk sekalian, memang salawat yang bisa menjawab setiap masalah itu memang sholat yang punya standar. Apa standarnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada nggak orang sholat sambil nyolong? Umpamanya malam ini, ada rencana hendak mencolong duit masjid. Sebelum mencolong duit masjid, sholat tahajud dulu. Usolli sabdo, usolli sunat tahajud. Yang kedua sholat hajat, usolli sunat hajat. Kalau ada yang harus sholat hajat di berdoa, ya Allah, jangan sampai pengurus masjid tidak tahu belum ambil duit masjid. Amin. Ada nggak? Atau anak muda yang lagi pacaran, ada nggak kira-kira sholat isya dulu? Kalau minggu nih kan, sholat isya dulu, begitu sholat isya, habis sholat isya dia sholat ba'diyah isya.
Habis dia bisa dia sholat tobat, habis sholat tobat dia sholat witir. Kalau witir itu dua pilihan, bisa dilaksanakan waktu malam setelah tidur, bisa dilaksanakan sebelum tidur. Lalu bangun tadi begitu sholat ba'diyah, sholat isya berjamaah, sholat ba'diyah isya, kemudian sholat tobat, sholat witir, baru dia keluar menemui pacarnya. Ada nggak? Ada nggak? Nggak mungkin. Biasanya mudah sehebat apapun kalau sudah dia melakukan kesalahan, ya biasanya sholat itu cepat-cepat. Kemudian habis itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian imam, maka imam membaca wirid. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya kala lahul mulku lahul hamdu lillahi wa Allahumma antas salam wa minkas salam. Imam kan? Kalau dia lain, Allahumma lantas jalan. Kenapa? Karena dia pikirannya kemana-mana. Nah makanya oleh karena itu kalau sholat kita belum mampu mencegah perbuatan di muka, tidak akan mungkin sholat itu bisa menjawab setiap persoalan kita. Makanya mi'raj ini adalah penting untuk mengingatkan kita akan pentingnya sholat. Apa diantaranya? Rasulullah SAW ketika dimi'rajkan melihat beberapa yang dilihat. Pertama dia melihat yang salah yang dia lihat adalah ada orang yang memukul kepalanya, mempentung kepalanya, hancur dengan godam besar sampai pecah. Begitu pecah, kembali normal lagi, pecah lagi, normal lagi, pecah lagi, normal lagi. Akhirnya Rasul bertanya kepada Jibril, siapa itu wahai Jibril? Ini Jibril, itulah orang yang suka meninggalkan kewajiban sholat. Bayangkan dia, sholat dengan waktu ini sampai berapa kita tinggalkan. Rasulullah melihat di dalam perjalanan itu beliau memecahkan kepalanya, hancur, kembali lagi, bagus, hancur lagi. Ditanya oleh Rasulullah, gara-gara apa itu? Gara-gara meninggalkan sholat. Mudah-mudahan setelah kita menikmati ini kita selalu menjaga sholat kita. Nah, kamu selalu berdoa. Nah, itu sudah terjawabkan sedikit pelajaran tauhid dan metode fikih. Yang ketiga adalah tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf kan itu tadi kembali kepada pembahasan awal bahwa Rasulullah SAW dibedah dadanya untuk dibersihkan hati. Jadi tugas ilmu tasawuf sebenarnya ilmu akhlak untuk memperbaiki hati kita. Supaya apa? Supaya amal-amal kita ini diterima oleh Allah. Karena ada amal yang sah tapi tidak diterima. Tapi amal yang diterima sudah pasti dia sah. Sah itu artinya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ya kalau sholat tahu mana rukun, mana syarat, mana yang sunat, mana yang wajib dia tahu. Ya, umpamanya ditanya, Fatihah itu termasuk rukun kah, termasuk sunat kah? Pikir. Masalahnya sunat selalu. Nah, berarti berapa hal? Yang maksudnya ini tidak perlu urutan. Rupanya dimulai dari takbir, niat, dan seterusnya. Tidak perlu urutan. Ya. Yang penting apabila disebut kita tahu. Nah itu maksudnya paham tentang rukun dan syarat sholat. Nah orang yang paham rukun dan syarat sholat belum tentu diterima kalau hatinya tidak baik, kalau hatinya masih bermasalah. Memperbaiki hati yang bermasalah ya adalah melalui ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Jadi tasawuf itu bukan ilmu tingkat tinggi, sebenarnya ilmu untuk memperbaiki hati kita supaya amal kita ini diterima. Bagaimana contohnya amal itu diterima? Terakhir sebagai penutup ya. Ini cerita seorang raja. Raja ini mau umumkan kepada rakyatnya agar membuat wadai pais. Wadai pais. Wadai pais itu wadai apa? Biasanya apa wadai apa dia? Wadai apa bukan wadai pais? Pak? Wadai apa? Kalau biar menentukan, hah? Benar. Bapak tuh tanya apa? Kepikir dulu. Ada yang paling populer ya? Ada apa? Bam. Sampai mana ini kena hafal? Jadi mana dihirap ini kali-kali. Ada apa Pak? Bam. Hah? Pam terus. Ada lagi? Ada pais ya kan? Pais terkenal karena pais pisang, tahu ya? Nah, raja mengumumkan kepada rakyatnya supaya membuat wadai pais pisang. Akhirnya seluruh rakyat membuat wadai pais. Membuat wadai pais. Pais ini diseleksi oleh petinggi-petinggi raja di pintu gerbang. Ada mengawal si pais tadi sampai di muka gerbang. Si pengawal raja menerima nih dari seluruh rakyat dimantar tuh. Dari satu mengatakan, oh sesuai, ada daun pisangnya,
ada pisangnya, ada gandumnya, dibungkus rapi. Oh bagus, masuk seleksi kan. Datang lagi, oh lagi pais pisang, cocok. Datang lagi, pais pisang lagi. Pais pisang juga cuma gak ada bungkus daun pisang, cuma bungkus plastik. Masih masuk aja, sesuai. Berikut datang lagi, pais pisang. Sekali bawa mau onde-onde. Berarti kan cocok. Orang diumumkan pakai minta pais pisang nih bawa onde-onde. Sama seperti orang sholat, ya, disuruh membaca Fatihah itu ada wajib. Orang siapa sholat tidak membaca Fatihah, maka batalnya sholatnya. Tapi orang tersebut tidak baca Fatihah, langsung Allahu Akbar. Sama aja disuruh membuat oleh pais yang dibawa onde-onde. Berarti orang tersebut, berarti seleksi pertama sudah salah, tidak masuk nih. Karena disuruh membuat pais ternyata dibawa onde-onde. Ada sekian puluh, sekian ratus yang cocok sesuai dengan permintaan. Tapi si pais ini setelah selesai masuk seleksi, ya, baru diantar ke tuan raja. Lalu tuan raja memakan setiap pais tadi. Setiap pais dimakan oleh raja. Maka satu pais ujar-ujar, oh pas ini, rasanya pas. Ada pisangnya, ada rasa paisnya memang, ya. Karena makanan yang berikutnya pas. Pas berikutnya makan lagi, modelnya pais. Begitu dimakan, nah rasa wadai apa? Serah. Rasa wadai icak-icak sekarang. Maka wadainya modelnya pais, tapi rasanya icak-icak. Begitu dimakan, modelnya pais. Sekali dirasa modelnya apa? Modelnya pais. Kalau dirasa-rasa rasanya agar-agar. Inilah modelnya. Secara zahir kelihatannya sholat, secara zahir kelihatannya memang kerudungan, tetapi kan hatinya ini belum dibenahi, belum diperbaiki. Nah oleh karena itu supaya seluruh amal kita ini diterima oleh Allah, maka diperbaiki hati kita. Maka dengan hati yang betul inilah pada malam ini kita bersatu. Jadi antara hati yang baik itu kita tidak pernah melihat kelebihan kita, yang kita lihat adalah kelebihan orang-orang di sekitar kita. Yang kita lihat adalah kekurangan kita dan kita menutupi kekurangan saudara-saudara kita. Itu tidak akan mungkin ada kecuali di hati kita terdapat kebaikan-kebaikan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya kepada ulama-ulama sampai kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin Allah, maka sudah 1 jam lebih apa yang telah disampaikan. Ya. Kesimpulannya adalah yang pertama bahwa peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah sebagai wahana kita untuk mengenal lebih jauh akan Rasulullah SAW supaya tambah kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Tidak lagi kita membayangkan kalau Rasulullah itu orangnya elek, orangnya mengantukkan, orangnya apalah pokoknya segala kelemahan tidak dapat dari Rasulullah. Rasulullah adalah akmalan nas, ajuhan nas, ada ayatuna ajmalan nas. Rasulullah itu adalah sempurna fisiknya tanpa kekurangan. Nah, kemudian di dalam Isra dan Mi'raj ini kita dapat pelajaran tentang tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk naik ke langit, bukan berarti Allah berada di langit, tetapi Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Makanya kalau kita baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu adalah Esa, Allahus Samad, Allah Tuhan Bergantung, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang serupa. Kalau terlintas di pikiran kita bahwa Allah itu begitu begini, maka itu bukan Allah. Allah itu tidak bisa dibayangkan. Tetapi Allah itu bersifat wujud, Allah itu ada, terbukti dari apa-apa yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi. Akal yang sehat tidak mungkin kita mengatakan, umpamanya hari ini Pian melihat wadah ini di depan kita. Di dalam pikiran kita yang sehat tidak mungkin wadah ini ada kecuali ada yang membuat, betul? Tidak mungkin alam semesta ini ada termasuk kita kecuali ada yang menciptakan. Walaupun Allah tidak bisa dilihat karena Allah itu adalah laisa kamitslihi syai', tapi kita yakin bahwa Allah itu ada. Nah, kemudian yang kedua kita dapat pelajaran tentang fikih. Begitu pentingnya nilai sholat, ya, sampai Rasulullah melihat orang yang memecahkan kepalanya bagus lagi pecah lagi gara-gara menggunakan sholat 5 waktu. Dan sholat inilah yang hanya mampu menjawab setiap masalah kita. Allah pasti menolong kita. Makanya Rasulullah Abdul Husni, sesedih apapun Rasulullah
tetap dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pula kita. Kalau kita betul-betul sholat kita betul-betul sesuai dengan aturan main sholat yang benar, maka kesulitan apapun yang kita hadapi pasti Allah berikan jalan keluarnya. Dan yang terakhir, agar tidak kita salah antar gara-gara diperintahkan buat pais, ternyata dibawa apa? Nah, maka mesti dibawa pais, dan pais pun betul-betul rasa pais. Jangan sampai kita bawa pais ternyata rasa wadah icak-icak. Nah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badan kita dengan kesempatan umur yang ada ini, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk membenahi akan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang sukses dunia dan mati di dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.